Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang dalil akli dan nakli, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasan bagaimana menghayati kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran. Lalu kita akan jelaskan apa itu perbedaan syuhud dan kitab, dan yang terakhir kita akan jelaskan garis besar daripada isi kitab-kitab tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalil nakli dan akli tentang fungsi iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu rukun iman yang menjadi fundament seseorang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Artinya, katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 136. Beriman kepada kitab-kitab dan suhuf berarti beriman kepada para rasul yang telah diutus Allah kepada umat yang terdahulu dengan tidak membedakan satu sama lain. Beriman kepada kitab merupakan sikap orang-orang yang bertakwa, orang beriman, pewaris para nabi, pewaris ajaran-ajaran Allah, baik orang-orang terdahulu, masa sekarang, atau sampai akhir zaman. Sikap itu akan menimbulkan rasa kebersamaan diri setiap muslim bahwa mereka adalah umat yang satu karena agama mereka yaitu Islam. Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sikap itu juga akan menghilangkan sifat sombong dan perasaan yang berlebih-lebihan pada diri setiap muslim. Yang kedua, tentang tanda penghayatan terhadap kitab Allah. Untuk menghayati terhadap kitab-kitab Allah, perlu tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan segala hikmahnya. Yang kedua,
harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali terdapat surat atau ayat yang mengandung atau berupa perumpamaan. Yang keempat, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa diartikan secara langsung, tetapi memiliki arti yang tersirat yang harus dikaji secara lebih mendalam, sehingga kita harus berguru kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Yang kelima, Al-Quran diturunkan tidak untuk menyusahkan manusia, sehingga ayat-ayat lebih mudah dan tegas memiliki prioritas untuk segera dilaksanakan. Yang keenam, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang tegas, jelas maksudnya, dan mudah dimengerti, sehingga ayat ini harus segera dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sulit dimengerti dan hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Dan yang ketujuh, menjalankan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan kepada para penghafal Al-Quran dan orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika keluar dari kuburnya, Al-Quran akan berwujud seorang yang ramping. Ia akan bertanya pada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Maka penghafal itu menjawab, tidak, saya tidak mengenal Anda. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan. Kemudian penghafal itu diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya serta dipasang mahkota di atas kepalanya. Tidak hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapatkan keistimewaan. Mereka diberikan dua pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, kenapa kami diberikan pakaian seperti ini? Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun naik sambil membaca bacaan Al-Quran. Sungguh istimewa para penghafal Al-Quran ini. Oleh sebab itu mari kita bersemangat untuk menghafal Al-Quran, memahami isinya, lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu perbedaan suhuf dan kitab? Suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, dan suhuf ini juga isinya sangat simpel. Kemudian kitab itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Dan juga isi kitab ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Lalu kita akan membahas isi dari kitab-kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran secara garis besarnya. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Bible Alkitab, yang belakangan orang-orang Kristen disebut Old Testament, Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, Ten Commandments,
atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut ini. Pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. Jadi pada waktu dulu, hari Sabtu itulah hari beribadah kepada Allah. Yang keempat, hormati ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kita dapat melihat bahwasanya isi kitab Taurat secara garis besar ini tidak jauh daripada ajaran-ajaran kita sekarang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya syariatnya yang berbeda. Dikarenakan kitab Taurat ini sebenarnya diturunkan kepada kaum muslimin pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita menuju pada isi kitab Zabur secara garis besar. Kata Zabur, bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabaro yazburu jabron, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Itu diantaranya isi garis besar dari kitab Zabur yang diturunkan kepada kaum muslimin pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, isi dari kitab Injil secara garis besar. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas.
Lalu yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 606.660 ayat. Ada yang menyatakan berbeda daripada jumlah ini. 77.450 kalimat dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Jadi Al-Quran ini sekaligus diturunkan pada malam 17 Ramadan dan turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Itulah nama-nama kitab beserta isi secara garis besarnya. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu yang pertama Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Dan ada lagi nama-nama yang lain, bahkan sampai 20 nama Al-Quran. Demikianlah pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.